untuk ditemukan stok minyak adalah patahan naik, patahan turun, anticline, dan juga interlocking spurs. Oke, jadi yang biasanya gitu ya dalam proses pencarian minyak gitu, yang paling banyak untuk menerima atau mendeposisi minyak itu adalah lapisan anticline. Ya, jadi lihat nih, ini kan tadi sinklinal ya, atau lipatan turun, anticline lipatan naik. Nah, lihat di sini itu kan ada minyaknya nih pada wilayah anticline ya, puncak anticline. Nah, puncak anticline ini bisa menjadi cebakan minyak karena memiliki struktur batuan yang poros dan dikelilingi wilayah batuan non poros gitu, atau wilayah batuan yang dia impermeable, dengan lapisan minyak di sini itu lapisan permeable. Jadi jawaban untuk nomor tadi ya 3 itu adalah pada wilayah anticline. Nomor 4, salah satu efek utama dari Indonesia yang dikelilingi oleh banyaknya lautan secara klimatik adalah Indonesia ini sering banget dikelilingi oleh lautan, makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Oke, efek utamanya apa? Nah, yang pertama curah hujan, suhu daratan yang dimodernisasi oleh air laut, curah hujan yang rendah, insolasi yang tinggi, pengurangan efek pon. Nah, ketika suatu wilayah gitu ya, terutama Indonesia merupakan wilayah khatulistiwa, tidak mungkin ya dia mengalami curah hujan yang rendah, terutama dia berada di wilayah maritim ya. Karena apa? Karena pasti akan terjadi evaporasi yang banyak, sumber evaporasinya itu banyak banget. Jadi yang B itu tidak mungkin ya, kita coret yang B. Ya nggak mungkin lah ya yang B. Nah, yang C, insolasi yang tinggi gitu. Insolasi yang tinggi itu tidak mungkin terjadi juga karena apa? Karena di sini ada banyak lautan yang mampu untuk dapat menyerap panas gitu. Jadi lautan cukup banyak untuk dapat menyerap dan juga menyimpan panas yang diterima oleh radiasi sinar matahari. Yang D, pengurangan efek fon pada daerah tertentu yang dekat dengan permukaan bumi. Nah, efek fon ini juga sebenarnya tidak terlalu ada kaitannya dengan efek utama efek utama Indonesia dikelilingi oleh banyak laut gitu. Nah, yang benar adalah suhu daratan yang dimoderasi oleh laut gitu. Jadi, salah satu sifat fisik air adalah kompasitas panas yang tinggi, di mana air ini mampu untuk menyimpan panas dalam jumlah besar, oke ya. Oke, panas yang didapat ini dapat disalurkan ataupun ditarik dari daratan pada waktu tertentu. Nah, sehingga amplitudo atau perbedaan suhu tertinggi dan suhu terendah di wilayah daratan sekitar laut itu tidak terlalu tinggi, sehingga daratan bisa dikatakan telah dimoderasi oleh laut gitu. Oke, jadi jawaban untuk nomor 4 adalah yang A. Kita masuk ke dalam nomor 5. Penyebab dari sifat angin fon yang panas adalah, kenapa sih angin fon kok bisa panas? Oke, angin fon itu apa sih? Angin fon adalah angin yang bergerak menuruni gunung setelah terjadinya hujan orografis. Jadi ini ada gunung ya. Ini ada hujan orografis akibat dari adanya wind yang membawa cukup banyak partikel air pada wilayah windward. Ini ada awan, ini hujan orografis.
Oke, setelah adanya hujan orografis, maka akan terjadilah proses yang dapat membawa angin menuju arah lereng. Nah, udara yang bergerak dari atas permukaan atau atas puncak gunung ke lembah akibat dari adanya proses hujan orografis ini sifatnya akan panas, panas, kering, dan juga sifatnya merusak gitu ya. Nah, kok bisa kayak gitu? Karena apa? Karena tidak membawa cukup uap air gitu. Oke, nah proses turunnya angin ini juga dibarengi dengan adanya gaya atau adanya fenomena adiabatik ya. Proses adiabatik adalah proses naik turunnya suhu setiap ketinggian tertentu. Oke, nah kalau suhu semakin ke atas, dia akan turun. Kalau suhu semakin ke bawah, maka dia semakin panas gitu. Nah, kebetulan banget nih, angin Ford itu juga setelah dia mengalami hujan orografis, dia itu kan dia tidak membawa partikel nih, partikel yang bisa mengakibatkan adanya efek sejuk gitu, partikel air yang membawa efek sejuk. Makanya dia hanyalah udara kering ya. Udara kering ditambah dengan adanya proses adiabatis tadi atau adiabatik gitu ya. Nah, adanya proses adiabatik tersebut membuat apa? Semakin ke bawah elevasinya atau semakin ke bawah energi tersebut, maka dia akan semakin panas gitu akibat dari adanya gaya adiabatis kayak gitu. Oke, jadi untuk jawaban nomor 5 ini dia adalah yang B, di mana adanya pemanasan secara adiabatis ketika menuruni lereng bukit.